Halo semuanya, kembali lagi di channel Geografi. Di video kali ini, kita akan membahas tentang sebuah negara yang terletak seluruhnya di wilayah negara lain. Contohnya seperti negara Vatikan yang terletak di wilayah negara Italia. San Marino juga terletak di wilayah negara Italia. Yang lucunya, dua negara ini adalah negara yang berdaulat. Contoh lain ada di Afrika Selatan, di mana di dalam negara Afrika Selatan ada negara lain yang bernama Lesotho. Nah, kenapa negara ini nggak dicaplok saja oleh negara yang lebih besar, dan kenapa negara ini bisa eksis sampai sekarang? Yuk kita bahas. Yang pertama adalah San Marino. San Marino adalah negara republik pertama yang berdiri tahun 301 Masehi. Nah, kenapa negara ini bisa eksis di tengah-tengah negara Italia? Jadi, dulu ketika masa kerajaan Romawi, ada seseorang bernama Marinus. Dan Marinus ini dipersekusi atau dianiaya oleh tentara Romawi karena pada waktu itu Marinus beragama Kristiani dan Romawi belum mengakui agama Kristiani. Hingga akhirnya dia melarikan diri di wilayah Italia yang bernama Rimini dari Kroasia dan kemudian menetap di Gunung Titano. Di gunung ini dia mendirikan sebuah gereja dan menjadi pelayan agama Kristiani di sana. Hingga kemudian banyak orang-orang beragama Kristen yang dipersekusi oleh kerajaan Romawi lari ke tempat ini, lari ke Gunung Titano. Dan di sini mereka membentuk sebuah negara yang dinamakan San Marino, merujuk dari salah satu pendiri kerajaan ini, yakni Marinus. Nah, negara San Marino ini cukup beruntung karena di berbagai sejarah Eropa dia lolos dari aneksasi atau pencaplokan. Dimulai dari ketika masa Papal State atau negara gereja, San Marino bebas dari pencaplokan negara gereja karena hubungan baik kepala pemerintahan negara tersebut dengan Paus. Begitu juga dengan ketika Perang Napoleon, negara ini tidak dicaplok oleh Prancis karena Napoleon adalah pengagum republik. Dan negara ini sudah jadi republik sejak tahun 301 Masehi. Dan ketika proses penyatuan Italia atau unifikasi Italia, wilayah ini beruntung juga karena sempat jadi tempat persembunyian salah satu tokoh unifikasi Italia, yakni Giuseppe Garibaldi. Giuseppe Garibaldi lari dari kejaran para musuh mereka, antara lain kerajaan Austria, Neapolitan, Jerman, dan Prancis. Giuseppe Garibaldi lari di sini dan disembunyikan oleh negara San Marino. Hingga akhirnya Garibaldi bisa bebas dan penduduk San Marino minta agar San Marino tidak dicaplok masuk ke dalam wilayah Italia. Janji tersebut direalisasikan sampai saat ini, yang dimana San Marino bisa hidup berdampingan dengan Italia walaupun mereka ada di dalam negara Italia. Walaupun city, tapi Vatikan adalah sebuah negara yang berdaulat dan negara paling kecil di dunia. Nah, kenapa Vatikan ini bisa eksis? Jadi di zaman dulu ada kerajaan Papal State atau negara gereja yang dipimpin oleh Paus. Hingga akhirnya ketika proses unifikasi Italia, negara gereja berhasil dikalahkan dan wilayah tersebut masuk ke dalam wilayah Italia. Paus yang memimpin saat itu bersembunyi di Vatikan dan tidak mau mengakui ada negara baru yang bernama Italia. Karena tidak mau berdebat dengan seorang tokoh agama, pada akhirnya tokoh Italia saat itu Benito Mussolini mengadakan perundingan dengan Paus.
yang hasil dari perundingan tersebut adalah Benito Mussolini akan memberikan sebidang tanah di kota Roma dan Paus bisa menggunakan itu sebagai papal state atau negara gereja. Dan sebagai gantinya, Paus harus mengakui negara Italia. Paus pun setuju dan dia mendirikan negara gereja yang kita sebut Vatikan sampai sekarang. Dan sampai sekarang pun Vatikan masih hidup berdampingan dengan negara Italia. Yang ketiga ada Lesotho. Lesotho terletak di dalam negara Afrika Selatan dan negara ini berbentuk kerajaan. Nah, kenapa negara ini bisa eksis? Jadi, di sekitar abad 18-19 banyak terjadi peperangan di wilayah Afrika bagian selatan. Orang-orang mengungsi dan berkumpul di sebuah gunung, hingga akhirnya masyarakat ini membentuk sebuah negara yang mereka namakan Kerajaan Basotho atau Basotholand pada tahun 1820 dan dipimpin oleh rajanya yang pertama, King Moshoeshoe yang pertama. Dan di Afrika bagian selatan lainnya, warga Belanda yang sedang menjajah Afrika Selatan berseteru dengan Inggris karena perebutan wilayah kekuasaan. Hingga akhirnya warga Belanda kalah dan Inggris mengambil alih wilayah koloni mereka di Afrika Selatan. Warga Belanda yang kalah itu disebut kaum Boers dan dia mengungsi ke utara. Dan pada pengungsian mereka ingin membentuk sebuah negara baru, ingin mencaplok kerajaan Basotho sebagai wilayah mereka. Mendengar hal ini, Raja Moshoeshoe panik dan mengadakan perjanjian dengan Inggris untuk membantu kerajaan tersebut menumpas kaum Boers. Perjanjian ini disetujui oleh Inggris dan kaum Boers berhasil dikalahkan, tetapi sebagai imbasnya, Basotholand menjadi wilayah kerajaan Inggris. Di Afrika Selatan sendiri saat itu banyak terdapat koloni. Salah satunya adalah koloni Tanjung Harapan yang diisi oleh orang-orang Inggris, kemudian koloni Transvaal yang didirikan oleh kaum Boers, kemudian Orange Free State yang didirikan oleh kaum Boers juga, kemudian ada Basotholand. Kemudian ada koloni Natal yang diisi mayoritas orang-orang kulit hitam. Nah, di tahun 1910, Inggris mengeluarkan undang-undang yang mewajibkan agar seluruh koloni ini menjadi satu negara yang bernama Afrika Selatan. Basotholand tidak mau karena mereka adalah sebuah kerajaan, kemudian meletuslah peperangan hingga akhirnya Basotholand menjadi koloni mahkota Inggris dan kemudian merdeka pada tahun 1966. Oke, itu pembahasan video ini mengenai negara enclave, sebuah negara di dalam negara, dan juga sejarahnya. Kalau kalian ada saran tentang hal apa saja yang bisa saya sampaikan di video selanjutnya, kalian bisa tulis di komen. So, I will see you on the next video. Bye-bye.